Udah mulai tenang, diam. Diam aja tenang aja. Kamera liatin. Itu dibegokin ke atas. Lihat Tuh, dibegokin ke atas. Dewan, si Dewan. Komentarnya ke atas tuh ya tuh. Gitu, enggak. Ke atas tuh. Kalau gitu ke atas. Tuh. Ayo ambil. Tuh, ke atas. Ulang aja, ambil. Tuh, ya tuh. Tahu ini gimana? Ulang. Nih trik nih pesulap merah juga. Ulang. Ah, betul. Udah bengkok nih tuh, udah bengkok tuh. Tuh, buktinya tuh. Ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sesuai apa yang telah kita saksikan, sesuai apa yang telah kita lihat bersama-sama dalam video cuplikan awal, yang mana katanya itu beliau itu mengaku atau cucu ataupun cicitnya seorang wali Allah, ini Mbah Priuk, yang mana makamnya di kota Jakarta. Dan adanya tentang dari sumber YouTube si Dennis ini, dia itu gagal dalam pembuktian. Ini pembuktian tusuk jarum ya, kalau tidak salah tadi. Nah, dengan adanya balik di video seperti itu, kemarin kalau tidak salah saya pun juga membuat konten tentang apa tuh tantangan si orang ini menantang adu tembak dengan si pesulap merah. Wow, dahsyatnya. Ya, karena kita lihat mungkin telah diperlihatkan oleh Yang Maha Kuasa mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar-benar real dan mana yang benar-benar trik, saudara. Dan seperti itu tadi yang telah kita saksikan bersama-sama dengan jarum ya, katanya orang yang diisi atau apapun itu, lalu ditusukkan ke wajahnya. Nah, ini kan kita bisa melihat bagaimana dengan yang benar-benar hak dan yang mana benar-benar batil seperti itu. Dengan adanya video seperti ini, kok saya jadi kurang yakin. Katanya beliau ini cicitnya, katanya beliau ini apa tuh, seorang cucunya dari seorang wali Allah, Mbah Priuk. Yang mana Mbah Priuk ini kalau tidak salah beliau itu telah meninggal itu 300 tahun yang lalu. Nah, 300 tahun yang lalu, bahkan beliau ini kekaromahannya pun sering diperlihatkan. Bahkan ketika itu tatkala mau ada pembongkaran makam di salah satu makam tersebut, itu sampai sempat mengeluarkan cahaya seperti itu. Kita fokus dalam sesuai dengan judul pada kesempatan kali ini, yang mana katanya Bang Jindan atau Habib Jindan ya katanya, yang mana beliau ini katanya tusuk jarum seperti itu. Jadi seperti ini, ada nggak saya jarumnya ya? Contoh misalkan ini jarum seperti kayak ditusukin seperti ini. Nah itu kan kalau memang bener asli ya, nusuknya itu lurus gitu loh, lurus. Ah, ini saya ada nih jarumnya. Contoh ya, ini, nah, ini kan jarum. Nah ini jarum. Nah, kalau misalkan nusuknya itu lurus seperti ini nih, nah dan itu pun baru asli. Ini kan seperti ini nusuknya. Ya, nusuk itu seperti ini waktu dicuplikan awal video. Tuh, seperti ini tuh. Hah? Oh, ini kan bengkok. Karena ya seperti itu. Dia itu jarumnya itu ditundesnya itu ke sini gitu tuh. Tuh, dibengkokin di sini. Nah, kalau memang katanya sakti, kata itu anti tusuk, ya nusuknya yang bener, nusuknya lempeng. Dan begitu pun yang nojos ya jangan dirinya, coba orang lain. Kadang-kadang kalau orang-orang seperti ini, orang-orang yang sombong dalam keilmuan, emang harus dibuktikan dan harus dibongkar seperti ini, biar masyarakat luas biar tidak gampang tertipu dengan oleh orang lain, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, saudara. Seperti itu. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, marilah kita lebih bijak. Mari
kita lebih percaya tentang takdir-takdir yang maha kuasa. Yang mana ketika orang benar-benar mempunyai kelebihan yang di luar nalar, ataupun orang-orang itu mampu tidak terkena dengan benda-benda tajam ataupun hal apapun, pasti orang tersebut itu tidak akan mau dipertontonkan, bahkan memperlihatkan seolah-olah dia ini sakti, dia ini hebat. Itu tidak akan bisa. Ilmu-ilmu seperti itu bukannya tidak ada, itu ada. Amalan-amalannya ada, hijib-hijibnya ada, aurat-auratnya ada, asma-asmanya ada. Akan tetapi itu hanya bisa dipraktekkan ketika dalam keadaan terdesak, ataupun nyawanya sedang terancam, nyawanya ingin dibunuh oleh orang lain atau apapun, atau ingin berjihad di agama Allah, membela bangsa, negara, dan agama, dan membela keluarganya, membela anak cucunya, membela orang tuanya, ataupun membela gurunya. Dan itu tidak bisa diperlihatkan ataupun dipertontonkan, terkecuali dalam keadaan terdesak. Seperti apa yang tadi saya bilang awal, kayak nyawanya mau diancam orang, bahkan mau dilukai oleh senjata-senjata tajam. Berkat pembelaan yang dari Maha Kuasa, pembelaan dari Allah, itu mungkin bisa terselamatkan. Bahkan ada orang saya ya, beliau ini tidak perlu saya sebutkan namanya, karena walau bagaimanapun ini kan di media, dan orangnya pun masih ada. Beliau setiap malam Sabtu itu istiqomah di tempat saya. Beliau semenjak beliau ini hijrah, beliau itu tidak pernah mempelajari kayak kekebalan atau apapun. Beliau hanya tekun dengan ikhlas ibadah di istiqomah. Tatkala itu beliau ini mendapatkan suatu teguran, yang mana teguran ini beliau ini diberikan suatu musibah kecelakaan dalam pekerjaannya. Singkat cerita, beliau ini dalam mengalami kecelakaan di tempat kerja, beliau ini kakinya ini dilindes oleh forklift. Kalau secara nalar, orang dilindes dengan forklift bahkan sampai 2 kali bannya itu muter, menginjak kaki orang tersebut, itu patah kalau secara logika. Nah, dikala itu mungkin ada pembelaan dari Allah, itu tidak kenapa-napa saudara, cuma hanya retak sedikit, dan itu pun diurut, dipatah tulang, sehat kembali, dan sekarang pun orangnya masih ada. Kalau tidak percaya silakan datang ke sini, nanti akan saya kenalkan dengan orangnya yang benar-benar orang itu dapat pembelaan dari Allah. Mungkin hanya modal ikhlasnya, modal istiqomahnya, beliau itu benar-benar tidak patah. Tapi tatkala itu ada lagi orang yang mengalami kecelakaan seperti dia, itu patah hadirin, patah kakinya. Inilah yang disebut adalah pembelaan dari Allah, itu tidak bisa untuk dipertontonkan, tidak bisa untuk diperlihatkan, yang kayak adu tembak lah, tusuk jarum lah, itu sebenarnya tidak ada. Malah itu kalau ada orang-orang seperti itu bisa menutup kemungkinan lebih besarnya orang itu adalah trik, saudara. Karena orang-orang yang memiliki kelebihan atau apapun itu, kayak mendapatkan pembelaan yang dari Maha Kuasa, dia tidak akan mampu diperlihatkan, terkecuali ketika mereka itu nyawanya sedang terancam, bahkan ada orang yang ingin membunuh atau mencelakai orang tersebut. Insya Allah orang tersebut akan mendapatkan pembelaan dari Allah seperti itu. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, mungkin karena kita akhir zaman, banyak orang itu yang tertipu dengan penampilan, tertipu dengan jasad. Ada orang yang penampilannya itu kayak kiai, pakai eagle dan apapun itu, dianggapnya dia itu kiai. Ya. Ada orang yang penampilannya biasa-biasa aja, aktivitas pun kayak orang-orang biasa, ya dianggapnya orang biasa. Apalagi padahal hati seseorang dan perilaku seseorang itulah yang menunjukkan bahwasanya dia ulama atau bukannya ulama, saudara. Maka dari itu, mari kita lebih bijak dalam hal apapun. Bukan berarti meminta doa kepada ajengan itu tidak boleh. Boleh. Anda mau meminta doa apakah kepada ajengan, kiai, ustadz, dan yang lainnya, selagi orang itu hanya mengingatkan kepada Allah tentang takdir dan tidak mengajarkan kesirikan, mengajarkan keyakinan, monggo. Mungkin kalau doa-doa kayak kita, orang-orang kayak kita, mungkin doanya itu agak sulit untuk dimustajab oleh Allah. Dengan kita wasilah meminta doa kepada orang-orang soleh,
ini kayak ustadz, kiai, disampaikanlah doa-doa kita, hajat-hajat kita melalui orang-orang tersebut gitu. Dan insya Allah kalau orang-orang yang mengerti agama, orang tersebut tidak akan menggunakan trik untuk membohongi umat, tidak akan menghalalkan segala cara hanya untuk kepentingan duniawinya, saudara. Maka dari itu, mari kuatkan akidah kita, jangan sampai tergoyah dengan orang-orang yang seperti itu, yang soiye, yang congkak, yang agak sombong, ingin terlihat wah, mungkin biar ingin dianggap sakti, diperlihatkan oleh Allah. Dengan begitu pedenya, itu tetap aja pede kayak gitu ya, udah kebongkar aja tetap pede. Saya kadang-kadang bingung, orang-orang yang tidak suka dengan pemikiran-pemikiran Marcel, itu saya bingung. Malah kan bagus, si Marcel ini, si pesulap merah ini membongkar-bongkar trik-trik seperti itu. Agar apa? Mengedukasi umat, agar umat mampu balik lagi kepercayaannya di agamanya masing-masing, di kepercayaan kepada Tuhannya masing-masing. Ini kan kalau misalkan si pesulap merah ini dimusuhin, bahkan yang lebih lucu organisasi dukun berbondong-bondong melaporkan si pesulap merah. Wah, ini kan kacau. Malah ketika ada orang yang memberantas kebatilan, memberantas kesirikan, itu bagus untuk mengedukasi umat seperti itu. Wah, ini kacau, mungkin kan akhir zaman. Mari kita kuatkan akidah kita, tetap terus percaya tentang apa-apa pembelaan yang dari Maha Kuasa. Jangan gampang kita terkesima dengan orang-orang yang menampilkan dengan ingin terlihat wah, malah kita terkesima dan tunduklah kepada orang-orang yang mampu menunduki pandangannya untuk berjalan di jalan ihdinas siratal mustaqim. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Bila mana apa yang saya sampaikan salah, yakinlah itu hanya semata-mata kebodohan saya. Dan bila mana apa yang saya sampaikan ada yang benar, yakinlah itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.